Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas ittiba' kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pada pagi hari ini kita sampai pada kitab Riyadhus Shalihin tentang menjenguk orang sakit, mengiringi mayat, mensolati mayat, menghadiri pemakaman, dan berdiam sebentar di sekitar kubur setelah pemakaman. Jadi mari kita pelajari hadis-hadis yang terkait dengan ini. Banyak orang menganggap remeh saja menjenguk orang sakit. Nanti kita akan lihat pahalanya sangat besar. Apalagi mensolati mayat, mengantarkan sampai kubur, itu pahalanya sangat besar. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita bisa mengambil hikmah dengan kajian pada pagi hari ini. Bab 144, menjenguk orang sakit. Dari Bara bin Azib radhiallahu anhu, ya. Anil Bara'i bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memerintahkan menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, membalas ucapan yang bersin, memenuhi sumpah, menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan, dan menebarkan salam. Muttafaq alaih. Tentunya di semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dalam rangka meningkatkan amal soleh kita semuanya. Ya. Saya ulang kembali, jadi dari amarona Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan amarona menjenguk orang sakit, ya. Menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, membalas ucapan orang yang bersin. Jadi ketika orang bersin sudah kita bahas minggu yang lalu. Ketika yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, kita membaca Yarhamukallah atau Yarhamukillah kalau perempuan. Memenuhi sumpah, ya, menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan, jadi datang ke undangan, niatkan karena Allah dan Rasulnya, dan menebarkan salam. Demikian muttafaq alaih. Semua ahli hadis meriwayatkan ini. Kemudian hadis kedua, hadis nomor 895 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang hakul muslimi alal muslim. Jadi hak muslim atau kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Itu ada khomsun, ada 5. Yang pertama adalah menjawab salam. Jadi yang pertama menjawab salam. Yang kedua menjenguk orang sakit. Yang ketiga mengiringi jenazah. Yang keempat memenuhi undangan. Dan yang terakhir membalas ucapan orang yang bersin atau mendoakan orang yang bersin. Muttafaq alaih. Jadi senada ada 5 kewajiban kita sesama muslim. Jadi insya Allah kalau kita bisa melaksanakan ini semuanya, akan terjadi ta'liful qulub, ikatan hati di antara kita semuanya. Kasih sayang sesama kita. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lain adalah 5, menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan membalas ucapan yang bersin. Muttafaq alaih. Hadis ketiga, nomor 896 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman nanti di hari kiamat. Apa firman-Nya? Hai anak Adam, aku sakit, lalu engkau tidak menjengukku. Anak Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan sakit, lalu engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu jikalau engkau menjenguknya, niscaya engkau dapati aku di sisinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, ternyata ada Allah di sisinya. Ya. Lalu engkau tidak menjenguknya.
niscaya engkau dapati aku di sisinya. Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu, lalu engkau tidak memberiku makan. Ya, ia berkata, ya Rob, bagaimana aku memberimu makan sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu hambaku si Fulan meminta makan kepadamu, lalu engkau tidak memberinya makan? Tidaklah engkau tahu bahwa jikalau engkau memberinya makan, niscaya engkau dapati hal itu ada di sisiku. Kemudian, hai anak Adam, aku minta minum kepadamu, lalu engkau tidak memberiku minum. Ia berkata, ya Rob, bagaimana aku memberimu engkau minum, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah berfirman, hambaku si Fulan minta minum kepadamu, lalu engkau tidak memberinya minum. Tidakkah engkau tahu bahwa jikalau engkau beri dia minum, niscaya engkau dapati hal itu di sisiku. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi, kalau ada sahabat kita yang sakit, kita jenguk, maka Allah ada di sisinya. Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Kalau ada sahabat kita yang perlu makan, kita beri makan. Insya Allah, Allah akan catat sebagai amal kebaikan kita. Demikian juga ketika ada yang kehausan, kita memberikan minum, maka Allah akan mencatat semua amal-amal kita. Hadis riwayat Muslim. Makanya sangat bagus ya, kalau di masjid kita ada apa air minum ya yang bisa untuk mengisi Tupperware untuk para mahasiswa-mahasiswi dan itu pahalanya sangat besar karena ada Allah yang mencatat sebagai amal kebaikan. Ada makanan gratis, insya Allah luar biasa semuanya itu. Kemudian 897 dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jenguklah orang sakit, beri makan orang lapar, dan lepaskan tawanan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, jenguklah orang sakit, ya. Kemudian beri makan orang lapar dan lepaskan tawanan. Artinya bebaskan orang yang tertawan. 898 dari Sauban radhiallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya yang seiman, ya, ia senantiasa berada di musim petik buah surga. Subhanallah. Namanya buah surga, musim petik pasti banyak banget bunga-bunga apa buahnya, ya. Hingga ia pulang. Lalu ada yang berkata, wahai Rasulullah, apa itu musim petik buah surga? Rasulullah bersabda, buah surga yang telah dipetik, artinya mendapatkan hidangan pahala yang sangat besar, yaitu buah-buahan dari surga yang sudah dipetik. Hadirat Muslim. 899 dari Ali radhiallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di waktu pagi, melainkan 70.000 malaikat mendoakannya hingga waktu sore. Dan jika ia menjenguknya di waktu sore, 70.000 malaikat mendoakannya hingga waktu pagi. Dan baginya buah surga yang telah dipetik. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan. Jadi demikian hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana Rasulullah menggambarkan besarnya melaksanakan hakul muslim, ya, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain, tentang menjenguk orang yang sakit, ternyata didoakan oleh para malaikat ketika kita menjenguk di waktu pagi, 70.000 malaikat mendoakannya hingga waktu sore, dan sebaliknya ketika waktu sore sampai pagi malaikat mendoakan kita, 70.000 malaikat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ke-900 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang anak Yahudi yang menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia sakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya dan duduk di sisi kepala anak tersebut. Beliau bersabda kepadanya,
masuk Islamlah. Si anak menoleh ke bapaknya yang berada di sisinya. Maka bapaknya berkata, penuhilah Abu Qasim. Gelar Nabi Muhammad SAW, Abu Qasim. Lalu ia masuk Islam. Maka Nabi SAW keluar seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Pembantunya yang orang Yahudi, dan ini artinya kita dibolehkan menjenguk dan kalimatnya masuk Islamlah. Seperti itu. Bab 145 tentang doa untuk orang sakit. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita sampai kepada sahabat kita yang sedang sakit? Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa bila ada sahabat yang mengadukan sakitnya kepada Nabi SAW atau luka, Nabi SAW melakukan dengan jarinya. Ya. Begini, ya. Sofyan bin Uyainah, perawi hadis ini, meletakkan telunjuknya ke tanah, kemudian mengangkatnya, seraya mengucapkan, dengan nama Allah, tanah bumi kami, dengan air liur sebagian kami, orang yang sakit disembuhkan dengan izin Rob kami, muttafaq alaih. Jadi meletakkan tangannya, ujung jarinya di tanah, kemudian dengan air ludahnya, kemudian mendoakan dengan nama Allah, tanah bumi kami, dengan air liur sebagian kami, orang yang sakit disembuhkan dengan izin Rob kami, muttafaq alaih. Kemudian hadis nomor 902 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW sering menjenguk sebagian istrinya yang sedang sakit. Beliau mengucapkan dengan tangan kanannya seraya berdoa, Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Sembuh yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ini sudah pada hafal insya Allah doanya ya. Allahumma Rabbin nasi adhibin ba'sa wasfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifaan la yughadiru sakoma. Ini. Jadi ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, Engkau yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali di kesembuhanmu, sembuh yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun, muttafaq alaih. Jadi ini doa ketika kita menjenguk orang sakit. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Sabit, maukah engkau aku ruqyah atau mantra? Dari ruqyah itu artinya didoakan, di apa di ruqyah ya, di mantra dengan ruqyah Rasulullah. Jadi yang dibolehkan ruqyah Rasulullah SAW. Ia berkata tentu. Lalu Anas radhiyallahu mengucapkan doa yang tadi. Ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Sembuh yang tidak meninggalkan rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita boleh mendoakan bila ada sahabat kita yang sakit dengan doa yang seperti Rasulullah lakukan. 904 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW menjengukku seraya membaca doa, Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Hadis riwayat Muslim. Juga bisa dengan qala seperti yang Rasulullah katakan Allahumma shfi Sa'd. Jadi sebutkan namanya. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad. Allahumma shfi Sa'ad. Itu saja juga boleh. Jadi tidak seperti doa yang tadi, tapi cukup mengatakan Ya Allah atau Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad 3 kali dibaca. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebut namanya dan mintakan kepada Allah, sembuhkanlah, sembuhkanlah, sembuhkanlah. Hadis 905 dari Utsman bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa ia mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit yang diderita tubuhnya. Rasulullah SAW bersabda, letakkan tanganmu di atas anggota tubuhmu yang sakit. Kemudian ucapkan Bismillah, 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 dan ucapkan 7 kali
Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang kurasakan dan yang kutakutkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi mengatakan Bismillah, 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 kemudian selama 3 kali, kemudian wakul sab'a marotin, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Jadi doanya seperti itu, ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang kurasakan dan yang kutakutkan. A'udzubillah, ya, a'udzubi'izzatillah, dengan kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri, dari segala keburukan, ma'ajidu wa hadiru. Hadis 906 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya, lalu ia mengucapkan di sisi orang tersebut 7 kali kalimat, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik arsy yang agung, agar ia menyembuhkanmu, melainkan Allah menyembuhkan orang tersebut dari sakitnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi berkata derajat hadis ini hasan, dan Hakim berkata derajat hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari. Jadi orang yang menjenguk orang sakit dan mengatakan 7 kali, ya, As'alullahul azim, Rabbul arsyil azim. Jadi ayasfika, cuma begitu doanya. Aku minta kepada Allah yang maha besar, Tuhan arsy yang maha besar. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Maka Allah akan menyembuhkannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini bacaan-bacaan ketika kita menengok orang sakit. 907 dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu bahwa Nabi SAW masuk menjenguk seorang Arab Badui, dan adalah beliau bila masuk menjenguk orang sakit mengucapkan, tidak mengapa, insya Allah hal itu mensucikan diri. Ya. Jadi Ibnu Abbas radhiallahu anhu mengatakan bahwa la ba'sa tohuron insya Allah. Cuma mengatakan seperti itu saja. Jadi kalau kita rangkai hadis-hadis ini sangat indah, ya. Jadi mengatakan la ba'sa, nggak apa-apa sakit, sesungguhnya sakit itu mensucikan kamu dari segala dosa. Insya Allah, tohuron, mensucikan dari segala dosa, dari yang segala yang haram-haram yang telah dimakan. 908 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu bahwa Jibril mendatangi Nabi SAW seraya berkata, Hai Muhammad, apakah engkau sakit? Beliau menjawab, ya. Ia berkata, ia mengucapkan doa, dengan nama Allah, aku memantramu dari segala yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa, atau mata yang dengki. Allah akan menyembuhkanmu, dengan nama Allah, aku memantramu. Hadis riwayat Muslim. Jadi doa-doa para malaikat juga di sini ada, yaitu di sini, qala bismillah arqika, aku memantramu, min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakitkan kamu, min syarri kulli nafsi, dari segala jiwa yang memburuk, yang buruk padamu, au aini hasidin, atau mata yang hasad, Allahu yasfika, Allah menyembuhkan kamu. Bismillah arqika, dengan nama Allah aku memantramu atau mendoakan kamu. Ini doa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis ke-909 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu dan Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa keduanya menyaksikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar, niscaya Tuhannya membenarkannya, dan berfirman, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Aku, dan Aku Maha Besar, dan siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Maha Esa, tidak ada sekutunya. Allah berfirman,
tiada Tuhan yang berhak disembah dan seterusnya. Jadi kita baca saja. Jadi siapa saja yang membaca ini ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqahu rabbuhu. Faqala, maka Tuhan akan berfirman, La ilaha illa ana wa ana akbar. Ya, aku adalah yang maha besar. Wa idh qala, dan ketika dia berkata, wa idha qal, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka Allah berfirman, La ilaha illa ana wahdi la syarikali. Ya, Allah yang berfirman seperti itu. Wa idza qal la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Qala, Allah akan berfirman, La ilaha illa ana li al mulku waliyil hamid. Hamdu. Waliyil hamdu. Wa idh qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Allah akan berfirman, La ilaha illa ana wa la haula wa la quwata illa bi. Ya. Wa kana yaqulu, dan ketika dia mengatakan, mangqalaha, yang mengatakan tadi, La ilaha illallah wallahu akbar, La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya. Maka siapa yang mengatakan itu fi mardihi summa mata, ketika sedang sakit kemudian dia mati, maka neraka tidak akan membakarnya. Subhanallah. Jadi kalimat-kalimat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala hendaklah senantiasa terucap dari bibir-bibir kita, apalagi yang sedang sakit ya. Tadi yang pertama adalah La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ya. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Ya. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka Allah berjanji ketika kita sedang sakit dan mati, maka neraka tidak akan membakar kita. Sadaqah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinku. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan doa di atas di saat sakit, kemudian dia wafat, niscaya neraka tidak akan membakarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bahas satu bab lagi, 146. Disunahkan bertanya tentang keadaan orang sakit kepada keluarganya. Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu bahwa Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu keluar dari rumah Rasulullah SAW di saat beliau sakit yang berakhir dengan kematian Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, Hai Abu Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ia berkata, Alhamdulillah sembuh. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita boleh bertanya ya, bagaimana keadaan saudara kita yang sedang sakit, apakah sudah sembuh atau bagaimana? Diperbolehkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW ini. Bab 147 yang harus diucapkan oleh orang yang merasa ajalnya telah dekat. Nah ini. Jadi kalau kita sudah sakit sangat parah, dari Aisyah radhiallahu anha ia berkata, aku mendengar Nabi SAW, sedangkan beliau menyandarkan tubuhnya kepadaku, beliau mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan orang-orang yang mulia. Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Jadi ini bacaan orang-orang apabila kita sudah mendekati sakaratul maut. Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Yang artinya, ya Allah ampunilah aku
dan rahmatilah aku dan pertemukan aku ya Allah dengan orang-orang yang mulia. Para malaikat, para nabi, para rasul yang sudah meninggal dunia. Muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW di saat akan meninggal di sisinya ada bejana yang berisi air. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian membasuh mukanya dengan air, lalu bersabda, Ya Allah, tolong aku menghadapi sakaratul maut. Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Demikian hadis-hadis yang kita bacakan. Insya Allah nanti bab 148 kita akan sampai disunahkan menasehati keluarga, orang yang sakit dan orang yang melayaninya agar berbuat baik kepada yang kesulitan urusannya, juga memberi nasihat kepada orang-orang yang telah hampir kematiannya dengan membimbing nanti kita akan membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian kita sampai bab 147 ya, 148 insya Allah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hasim Danuri atas penyampaian materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan di kehidupan Amin ya sehari-hari robbal dan bisa bermanfaat alamin. bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya. Silahkan bisa raise hand atau langsung on mic atau bisa di chat di kolom komentar. Ya, bagi para jamaah juga, insya Allah seperti biasa akan ada link presensi, yang mana link presensi ini nanti bisa dikirim feedback berupa sertifikat. Jadi bagi para jamaah yang ingin mendapatkan sertifikat hadir kajian, bisa mengisi link presensi yang telah di chat di kolom chat. Ya silakan. Jadi begitu besarnya ya pahala menjenguk orang sakit. Ya. Kemudian dari bacaan-bacaannya. Tidak ada kelihatannya Mas Irwan? Belum ada, Chat. Mungkin dari saya izin bertanya, Ya Chat. silakan. Jadi pertanyaan saya, Chat, kan tadi gimana ya? Ada orang istilahnya tahu lah ajalnya sudah mendekat gitu. Nah, apakah yang tahu ini di cuma misalkan dia kan sakit keras ya, itu kan jelas misal kerasa gitu. Eh, Mungkin kerasanya udah perasaan gak enak dan sebagainya macamnya gitu. Tapi selain itu apakah bisa Sob, kita menilai ajal kita sudah dekat atau belum? Ya bisa merasakan sudah dekat ketika sakitnya sudah parah banget. Ya, Robi Firly Warhamni tadi ya bacaannya. Jadi itu juga diucapkan Rasulullah SAW. Jadi ketika orang sudah sakit parah, ya sudah tidak bisa ke kamar mandi sendiri, ya sudah umurnya apalagi sudah di atas 70 tahun, pasti tidak akan lama lagi. Jadi bisa memperkirakan, tapi ajalnya yang tahu hanya Allah. Kapan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya Allah semua yang mengatur. Mau pagi hari atau sore hari atau malam hari hanya Allah yang tahu. Tapi kan sudah merasakan. Ya hampir semua orang yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan, mestinya sudah banyak-banyak berdoa, Robi Firli Warhamni, Robi Firli Warhamni, wa'al hikni, dan pertemukanlah kami dengan orang-orang yang Rafiqil A'la, orang-orang yang mulia. Seperti itu. Ya terus beribadah, terus beramal soleh. Tapi tadi doa Rasulullah luar biasa. Ya. Rabbi firli warhamni wal hikni rafiqil a'la. Orang-orang yang mulia, para malaikat, dan seterusnya. Begitu Mas Irfan.
Oke, Bisa syukur saja Ustaz. sehat lagi, tapi peluangnya kecil. Rata-rata umur umat Rasulullah kan 63, 64 sekitar itu. Apalagi Eh, tadi Mungkin sudah, ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. ya silakan. Ada dari ada dari Ali Alamsyah. Izin bertanya, Ustaz, zikir apa yang bisa kita ucapkan ketika kondisi keluarga yang sakit parah supaya tidak banyak mengeluh? Ya, pikir apa? Tadi yang dibacakan hadis yang terakhir tadi ya, yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Itu zikir yang paling baik. Dibacakan supaya orang tidak mengeluh. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allah maha besar. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir-zikir yang tadi di hadis yang terakhir saya bacakan tadi adalah yang harus dibaca supaya orang yang sakit juga tidak mengeluh. Dan ternyata apabila mati, api neraka tidak akan membakarnya. Jadi banyak sekali keuntungannya. Sama ketika ada, nanti kita akan sampai hadis-hadis pekan depan insya Allah tentang orang yang meninggal, membaca apa, ya. Itu yang membuat apa menderita orang yang meninggal itu adalah ketika mulut meratapi. Mulut kita keluarganya meratapi. Tapi kalau air mata itu tidak. Air mata diperbolehkan. Kita mencucurkan air mata. Tapi yang tidak boleh mengatakan misalnya, oh kenapa masih muda kok meninggal. Nah itu yang tidak boleh diucapkan. Jadi Rasulullah mengatakan tidak boleh dari mulut. Gunakan mata saja menunjukkan bahwa kita sedih, kita kehilangan orang yang kita cintai dengan air mata. Tidak usah dengan kata-kata. Nah, begitu. Nanti kita akan sampai hadis-hadisnya. Sampai tadi terkait dengan zikir apa? La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah dan seterusnya yang banyak tadi la haula wala quwata illa billah. Insyaallah menghibur kita dan juga saudara kita yang sedang sakit dan juga janji dari Rasulullah SAW tadi adalah api neraka tidak akan membakarnya. Begitu Mas Irfan. Lanjut Oke, syukur Ustaz. Selanjutnya dari ada dari saudara Muhammad Arzal Al-Bukhari. Izin bertanya Ustaz, apabila ada teman atau rekan kita yang sakit, apakah kita harus meminta izin untuk berkunjung terlebih dahulu karena saya biasa ragu untuk menjenguk sebelum ada izin dari mereka atau pihak keluarga. Terima kasih. ya Gitu Ustaz. ini. Jadi kalau sekarang kita bagaimana menghadapi hadis-hadis yang tadi ya, pada posisi kita yang akan menjenguk dan posisi kita ketika sedang sakit. Jadi kalau kita sedang sakit, tidak usah melarang sahabat kita yang akan menjenguk. Ya. Izinkan saja. Terus apabila kita di dalam ruang ICU juga, dia tidak boleh masuk, dia akan ngintip dari luar. Tapi ngintip dari luar kan ada doa. Doa itu tembus, tidak berarti kita mesti berdoa, mesti di samping kanan kirinya. Tapi untuk yang boleh di samping kanan kirinya dipersilahkan. Tapi ketika tidak boleh, maka berada di luar. Jadi tidak usah minta izin, tengok aja. Toh nanti juga sampai sana juga nggak boleh masuk, kita berdoa dari jendela saja. Itu yang sering kita lakukan ketika di ICU, kita nggak boleh masuk. Atau nanti juga akhirnya ada yang membolehkan juga, tapi satu-satu, tidak boleh rombongan ya, ketika di ICU. Nah, apakah ini kita harus minta izin? Nah, sekarang posisi kita ketika kita pada keluarga dari keluarga yang sedang sakit, maka tidak usah melarang sahabat kita yang akan menengok. Andai kata tidak boleh khawatir kecapean atau sedang istirahat, toh kita juga menengoknya bisa dari luar itu tadi. Oke, begitu. Ya, jadi hadis ini mari kita amalkan sebaik-baiknya.
dan buka peluang untuk saudara-saudara kita mendapatkan pahala yang besar. Ketika kita tidak boleh ditengok, tidak boleh dijenguk, jadi kita nggak jadi jenguk, nggak jadi nengok, ya kan? Padahal nengok bisa dari jendela saja atau dari mana saja kita bisa berdoa. Tetapi kalau kita sudah sampai sana, langkah kita berpahala. Dan dari pahalanya luar biasa. Mendapatkan buah-buahan dari surga yang sudah dipetik, subhanallah. Atau di musim memetik buah-buahan surga. Demikian Mas Irfan, jawaban saya. Walau a'lam bishawab. Oke, syukur Ustaz. Oke, jawaban ada terima kasih dari Muhammad Arza Al-Bukhari. Ya mungkin ya pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya yaitu doa dan penutup. Kepada Ya, Ustaz Hasim Danuri, waktu dan tempat dipersilahkan kembali. hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT, Rabbul Alamin, Rabbul Izzati. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah wallahu akbar. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukuran Ustaz. Oh iya. Oke, Alhamdulillah telah kita laksanakan rangkaian kajian rutin kita pada hari Selasa ini. Alhamdulillah telah selesai. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahi alamin. rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallah wa bihamdika asyhadu bihamdika an la asyhadu ilaha an la illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.